Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Pengetahuan Hukum Indonesia dengan dosen pelaku Bapak Imam Muslimin Farsad ingin sejajar terkait adat dan hukum pajak untuk menguji tugas jenjang penghasilan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri, dimulai dari saya, Leno Kita, dengan NIM 250 Saya belum bisa dari 250 Saya cendera dengan 250 Saya Andrew Maulana Pintar Pratama dengan nomor NIM 25040100802. Selamat menyaksikan video kami. Ada belanja, padahal totalnya cuma segini. Tapi kok bayar jadi banyak banget ya? Ya, bentar aku cek dulu deh. PPN. Nah iya, pajak ya? Gimana naik mulu gitu sekarang pajak? Ada. Mana jajan lagi dipotong. Kan lumayan, bisa beli es teh segini. Chandra mana gini? Halo Ayah, kenapa Kok lama banget sih? Kenapa? Ini loh, tadi aku habis belanja, tapi gak nyadar pajaknya bakal segede ini. Kan lumayan bisa buat beli es teh. Udah mana duit jajan lagi dipotong. Kan lumayan, lihat deh. Oh iya ya, emang pajak naik sih. Tapi kan itu kewajiban kita sebagai warga negara. Ada hukumnya loh, coba kamu cari deh. Ada hukumnya? Iya, Gak? Ya, selama ini aku kurang tahu sih. Jadi makanya marah-marah sendiri di pikiran ada kayak ginian. Yaudah deh, dicari. Apa sih hukum pajak itu? Secara garis besar, hukum pajak itu merupakan aturan yang mengatur mengenai pungutan pajak oleh negara. Kalau menurut Santoso Bratomiharjo, hukum pajak merupakan hak pemerintah atau hak negara untuk mengambil kekayaan seseorang dan mengembalikannya kembali ke masyarakat melalui kas negara. Ada fondasi utama hukum pajak di Indonesia. Yang pertama, Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ada juga UU nomor 6 tahun 1983 tentang KUP. Terakhir diubah dengan UU nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Yang fungsinya mengatur siapa wajib pajak itu, apa itu jenis pajak, cara pelaporan dan pembayaran, serta sanksi kalau nggak patuh. Apa sih? Jadi, karakteristik hukum pajak adalah satu, bersifat memaksa. Wajib hukumnya ada sanksi jika tidak dipenuhi. Dua, berdasarkan undang-undang. Ada asas legalitasnya. Tiga, bertujuan untuk kepentingan umum, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat. Empat, mempunyai fungsi ganda sebagai sumber penerimaan negara dan sebagai alat untuk mengatur. Hukum pajak ada dua. Hukum pajak material, yaitu hukum pajak yang memuat ketentuan-ketentuan tentang siapa yang dikenakan pajak dan siapa-siapa yang dikecualikan dengan pajak dan berapa yang harus dibayar. Dua, hukum pajak formal, memuat ketentuan-ketentuan bagaimana mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan. Apa sih fungsi hukum pajak itu? Yang pertama, hukum pajak berfungsi sebagai acuan untuk menciptakan sistem pemungutan pajak yang berdasarkan atas dasar keadilan, efisien, serta diatur sejelas-jelasnya dalam undang-undang tentang hukum pajak itu sendiri. Yang kedua, hukum pajak berfungsi sebagai sumber yang menerapkan tentang siapa objek dan subjek yang perlu atau tidak perlu dijadikan sumber pungutan pajak demi meningkatkan potensi pajak secara keseluruhan. Kamu ngapain di situ? Gak boleh tahu berduaan cowok cewek dan ruangan. Tapi kita kan hidup di Aceh. Di Aceh itu ada namanya hukum adat. Nah, hukum adat itu gak boleh cewek sama cowok itu berduaan dan ruangan. Aku gak tahu apa itu hukum adat. Coba deh kamu cari di HP apa itu hukum adat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dari prinsip-prinsip dari hukum pajak.
Yang pertama yaitu prinsip legalitas. Nah, di mana pajak hanya dapat dipungut berdasarkan dari undang-undang dan peraturan yang berlaku. Yang kedua yaitu prinsip keadilan, yang di mana pajak harus dipungut secara adil dan merata sesuai dengan kemampuan yang wajib membayar pajak. Yang ketiga yaitu prinsip dari kepastian hukum, yaitu ketentuan pajak harus jelas, pasti, dan tidak menimbulkan keraguan agar wajib pajak mengetahui hak dan kewajibannya secara pasti. Yang keempat, yaitu prinsip dari kemanfaatan. Pajak harus dipungut. Pajak yang dipungut harus memberikan kemanfaatan bagi para pembayar pajak. Sehingga untuk nantinya pajak tersebut digunakan untuk pembangunan atau pelayanan dari publik. Yang kelima, yaitu prinsip kesederhanaan, yang dimana sistem perpajakan harus sederhana agar mudah dipahami dan dilaksanakan oleh wajib pajak dan aparat pajak. Yang keenam, prinsip efisiensi dan efektivitas, yang dimana pemungutan pajak harus dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif, sehingga biaya pemungutan tidak melebihi dari penerimaan pajak yang diperoleh. Yang kedelapan, prinsip non-diskriminasi. Pajak tidak boleh didiskriminasi, yang dimana setiap orang wajib membayar pajak tanpa pandang bulu. Tanpa ada alasan, wajib pajak harus berada dalam posisi yang sama. Jenis-jenis pajak. Yang pertama, berdasarkan sebagai terdapat dua, yakni pajak langsung dan pajak berlaku. Yang pertama, pajak langsung, yakni pajak yang dipungut secara berkala dan ditanggung sendiri oleh pihak wajib pajak dan tidak dapat dialihkan. Contohnya, PPh, pajak penghasilan. Dan yang kedua, pajak tidak langsung, yakni pajak yang dikenakan saat peristiwa tertentu dan dapat dialihkan pada pihak lain. Contohnya, pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang kedua, berdasarkan lembaga pemungut. Terdapat dua, yakni pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat, yakni yang dipungut oleh pemerintah pusat untuk kepentingan negara. Contohnya, PPh, PPN, dan biaya materai. Yang kedua, pajak daerah, yakni yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya, pajak kendaraan bermotor dan pajak reklam. Yang ketiga, berdasarkan dasar pengenaan. Ada dua, yakni pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif yang memperhatikan pada subjek yang dikenakan pajak. Contohnya, PPN, pajak penjualan atas barang mewah. Dan yang kedua, pajak objektif, yakni yang menitik beratkan pada objek yang dikenai pajak. Contohnya, PPN dan penjualan barang mewah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari hukum adat. Yang pertama di sini adalah hukum adat adalah seperangkat aturan atau norma yang ada di suatu wilayah. Jadi istilah kebiasaan adalah terjemahan dari bahasa Belanda yaitu gewoonte. Sedangkan istilah adat berasal dari istilah Arab yaitu adah yang berarti juga kebiasaan. Jadi istilah kebiasaan dan istilah adat mempunyai arti yang sama yang berlaku. Yaitu dalam kajian ilmu hukum, kebiasaan dari adat itu dapat dibedakan. Perbedaan itu dapat dilihat dari segi pemakaiannya sebagai perilaku atau tingkah laku manusia, atau dilihat dari segi sejarah pemakaian dari istilah kebiasaan tersebut. Dan ada seorang ilmuwan dari Belanda yang memiliki pandangan, yaitu Christian Stockhorten. Di sini beliau mengusulkan untuk pemerintah kolonial Belanda, yaitu rakyat Aceh, harus diadu domba antara golongan teku atau bangsawan dan tengku atau ulama, supaya kekuatan mereka melemah dan dapat diserang dengan mudah oleh kolonial Belanda. Selanjutnya ada Mr. Cornelis van Vollenhoven. Di sini beliau memiliki pendapat yaitu hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi. Oleh karena itu, hukum adat di lain pihak dalam keadaan tidak dikodifikasi, oleh karena itu disebut adat. Jadi, apa aja sih karakteristik hukum adat itu? Yang pertama,
tradisional, yang kedua bersifat religius, magis atau keramat, yang ketiga konkret, yang keempat bersifat komunal, yang kelima tidak tertulis, dan yang keenam mengikat. Di sini saya akan menjelaskan lagi tentang contoh dari hukum adat. Yang pertama yaitu di Bali ada upacara adat yaitu ngaben, yang dimana merupakan upacara kematian yang dilakukan dengan membakar mayat dengan api, yang dimana orang meninggal dalam menurut kepercayaan Bali tujuan yaitu menyucikan dari roh umat Hindu dan mempercepatnya kembali ke alam aslinya. Selanjutnya yang kedua yaitu ada hukum adat di Aceh, melarang perempuan dan laki-laki yang bukan pasangan suami istri atau keluarga berduaan dalam satu tempat, yang dimana jika ketahuan dan melanggar, pelaku dari orang tersebut akan dikenai hukuman cambuk. Yang ketiga yaitu hukum adat Jawa yang masih diberlakukan oleh beberapa dari orang Jawa di saat ini, yaitu perhitungan kalender Jawa, yaitu weton, yang diyakini bukan sekedar mistis, melainkan untuk memperoleh ridho dari Sang Pencipta. Umumnya digunakan dalam menentukan tanggal pernikahan, hajatan besar, atau waktu pindah rumah, yang nantinya diyakini dengan pemilihan weton yang tepat akan membawa berkah. Perbedaan hukum pajak dan hukum adat. Hukum pajak termasuk hukum publik bersumber undang-undang. 2. Memaksa, wajib dibayar oleh setiap warga negara. 3. Berlaku nasional untuk seluruh warga negara. 4. Bertujuan untuk membiayai pengeluaran negara dan mengatur masyarakat. Hukum adat yang pertama termasuk hukum tidak tertulis, yakni yang bersumber dari kebiasaan masyarakat. Yang kedua, bersifat fleksibel, tumbuh sesuai nilai dan tradisi masyarakat. Dan yang ketiga, berlaku lokal atau komunal dalam lingkungan masyarakat adat. 2, 3. Jadi, Yang kedua, Yang keempat, konkret. negara dan mengatur masyarakat. Tiga. Apa sih hukum pajak? Apa sih fungsi hukum pajak itu? Sabar, makan. Apa sih fungsi hukum pajak itu? Yang pertama, hukum pajak berfungsi sebagai acuan, sebagai sistem acuan untuk hukum pajak yang pertama termasuk hukum tidak tertulis. adat. Yang pertama, fungsi hukum pajak adalah untuk Jenis pajak ada 3 ini berdasarkan sifatnya, berdasarkan penggunaan. hukum pajak itu merupakan aturan yang mengatur pemungutan. Ngomong apa lagi ya?